Tirta Kusumaning Tias, mahasiswa PPG Universitas Ahmad Dahlan, guru tertentu piloting kedua dengan NIM bla 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 akan melakukan praktek pembelajaran untuk materi bla bla bla, itu tidak perlu Ibu Bapak sekalian. Jadi, nah, bagi Bapak Ibu yang piloting 2, khususnya yang sedang membuat video UKIN dan nanti akan melakukan UTBK ataupun ujian UKPPPG, ini Bapak Ibu ada informasi yang perlu Bapak ikuti supaya nanti dalam proses pembuatan video UKIN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu piloting 1, 2, dan 3? Berikut kita akan sampaikan pengumuman penting baru saja disampaikan oleh Kementerian Pendidikan berkaitan dengan penyelenggaraan PPG guru tertentu. Bagaimana info lengkapnya? Informasi ini ikuti video ini sampai selesai. Ini Bapak Ibu, kita baru saja mendapatkan informasi dari PPG Kemdikbud yang baru saja disampaikan oleh Kementerian Pendidikan. Tentu saja ini ditujukan kepada seluruh peserta PPG guru tertentu tahun 2024. Judulnya adalah himbauan ya terkait penyelenggaraan program PPG. Sehubungan dengan penyelenggaraan PPG bagi guru tertentu, Dirjen GTK menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para guru, LPTK, Dinas Pendidikan, dan pihak terkait lainnya untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Penyelenggaraan program PPG bagi guru tertentu ini dilakukan tanpa memungut biaya pada peserta atau gratis. Nah ini ya, karena program ini sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah melalui APBN. Dirjen GTK menghimbau agar para guru berhati-hati jika ada oknum yang menjanjikan akan dipanggil mengikuti PPG dengan membayar sejumlah uang. Nah, pastikan ini tidak terjadi ya. Yang kedua, bagi guru tertentu tahun 2024 diselenggarakan secara daring ya atau online dari mulai tahap konfirmasi, lapor diri, pembelajaran hingga uji kompetensi peserta UKPPPG-nya. Jadi semuanya daring. Tidak ada Bapak Ibu datang ke kampus. 3, bagi guru yang sudah terpanggil ataupun yang belum terpanggil agar berhati-hati ya pada oknum yang menjanjikan pemanggilan dan kelulusan PPG. Semua pemanggilan melalui sistem, yaitu tentu saja dari Dapodik, dan itu nanti diumumkan di SIM PKB. Keempat, serta program PPG bagi guru tertentu yang masih dalam masa pembelajaran diharapkan untuk menjaga integritas dalam mengerjakan semua post-test maupun jurnal secara mandiri dan hasil karya pribadi. Kecurangan, ketidakjujuran akan mempengaruhi kelulusan peserta PPG tersebut. Apabila masyarakat termasuk para guru, pimpinan, koordinasi, admin, LPTK, Dinas Pendidikan menemukan upaya penipuan terkait penyelenggaraan ini agar dapat menghubungi kontak daripada PPG Kemdikbud. Disampaikan, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, ini adalah jelas ya himbauan agar bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti selama ini memang tidak ada bayaran sama sekali dan semuanya dilakukan secara daring. Nah, bagi Bapak Ibu yang piloting 2, khususnya yang sedang membuat video UKIN dan nanti akan melakukan UTBK ataupun ujian UKPPPG, ini Bapak Ibu ada informasi yang perlu Bapak ikuti supaya nanti dalam proses pembuatan video UKIN dan terus untuk UTBK-nya tidak terjadi kesalahan. Dan bagi Bapak Ibu yang piloting 3 ataupun tahap 3, tentu ini juga akan dilalui. Silakan juga simak secara bersama. Kami percepat Ibu Bapak untuk aturan khusus terkait dengan uji kinerja. Yang pertama, untuk peserta non-BK, sekali lagi untuk non-BK, perangkat yang disusun adalah hasil perangkat yang didesain sendiri oleh Ibu Bapak khusus untuk UKPPPG ini. Yang kedua, hasil pengembangan sendiri, tidak disalin dari orang lain. Yang ketiga, dokumen kurikulum sesuai dengan fase atau tahapnya. Dan percayalah, bagi Bapak Ibu yang melakukan proses pembuatan perangkat ini tidak jujur atau dibuatkan oleh orang lain, ini sangat beresiko. Jadi saya himbau sekali lagi, sejelek apapun, seterbatas apapun, seminimal apapun pengetahuan kita, kerjakan semuanya sendiri. Yang kedua, khusus teman-teman BK, nanti ada 2 perangkat yang harus Bapak Ibu buat.
Yang pertama adalah rencana pelaksanaan layanan konseling individual yang disingkat dengan RPLKI, dan ada RPL bimbingan klasikal. Maka Ibu Bapak harus membuat 2 perangkat. Kalau tadi yang umum 2 JP, yang BK juga 2 JP, tapi 1 JP untuk bimbingan konseling individual, 1 JP untuk bimbingan klasikal, yang masing-masing durasinya adalah 1 JP. Maka Ibu Bapak punya beban yang sama dengan teman BK, yaitu 2 JP. Kita pindah, kalau tadi perangkatnya sudah dibuat 2 JP, Ibu Bapak praktekkan perangkat yang Ibu Bapak buat di video pembelajaran. Kita akan lihat untuk peserta non-BK, 1. Menggunakan modul ajar yang telah disusun dan diunggah pada laman yang telah disediakan. Nah, ini masalah banget di tingkat nasional sekarang ini adalah banyak sekali unggahan dokumen yang masih Bapak Ibu private, yang aksesnya belum dibuka untuk publik. Maka apa itu Bu Dian? Nggak paham. Gini, file Ibu Bapak itu dicek 1000 kali. Ya jangan 1000 kali, kebanyakan. Dicek 3 kali. Oh, yang pertama udah bisa dibuka oleh siapapun, oleh orang lain, bukan oleh Ibu Bapak sendiri. Namanya filenya dibuka untuk publik. Jangan filenya modenya private atau tidak bisa diakses oleh orang lain. Yang pertama, Bapak Ibu, modul ajarnya harus modul ajar dari 2 JP yang Bapak Ibu sudah buat di sini, lalu direkam saat mengajar dengan durasi 2 JP. Untuk teman-teman PAUD dan teman-teman BK nanti menyesuaikan dengan layanan bimbingan individu dan bimbingan klasikal. Untuk PAUD menyesuaikan dengan kegiatan bermain yang berlangsung di PAUD. Yang berikutnya, gambar, suara, video harus stabil. Bapak Ibu fokus kepada konten pembelajaran di kelas Ibu Bapak sekalian. Harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran. Kalau Bapak Ibu menggunakan metode pembelajaran tertentu, tonjolkan apa sintak atau langkah-langkah pembelajaran terbaik dari aktivitas pembelajaran yang Ibu rancang di 2 JP tersebut. Nah, ini penting Bapak Ibu. Nomor 5, tidak ada penambahan aksesoris sekolah. Jadi Bapak Ibu nanti video pembelajarannya tidak perlu pakai profil sekolah, pakai drone, ada profil sekolah, ada lingkungan kanan kiri, ada foto kepala sekolah, Bapak Ibu salaman dengan peserta didik dan seterusnya, itu tidak perlu. Ibu Bapak fokus pada kegiatan pembelajaran di kelas saja. Jadi sekali lagi, nomor 5 ini tidak ada penambahan profil sekolah, profil peserta juga tidak perlu. Perkenalkan, saya Dian Atta Kusumaning Tias, mahasiswa PPG Universitas Ahmad Dahlan, guru tertentu piloting kedua dengan NIM bla 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 akan melakukan praktek pembelajaran untuk materi bla bla bla. Itu tidak perlu Ibu Bapak sekalian. Jadi tidak ada penambahan profil sekolah, profil peserta atau musik. Nah, nanti video pembelajaran Ibu Bapak tidak perlu ada latar belakang musiknya. Pakai musik macem-macem ini mulai tahun 2024 dilarang, gitu ya. Lalu yang berikutnya, video yang diunggah terdiri dari 2 video. Yang pertama adalah rekaman utuh 2 JP tanpa editing. Jadi kalau Bapak Ibu 1 JP-nya 35 menit, berarti 70 menit tanpa editing. Yang 1 JP-nya 40 menit, berarti 80 menit tanpa editing. Ibu Bapak harus rekam secara utuh. Setelah punya rekaman secara utuh, yang kedua ada rekaman video yang sudah diedit untuk durasi waktu 20-30 menit. Nah, ini Ibu Bapak pastikan mengedit pada bagian-bagian yang substansi sesuai dengan sintak yang Ibu Bapak pilih terkait dengan metode yang ditetapkan. Jadi nanti cari sisi-sisi yang paling menonjol. Ada mahasiswa, ada peserta didik yang bertanya, yang project atau produknya bagus, atau ada siswa yang tidur
ada siswa yang aktif bertanya dan seterusnya. Ini nanti dicarilah sisi-sisi terbaik untuk ditampilkan di video edit 20-30 menit. Berikutnya disimpan di drive, ditautkan ke laman ujian kinerja yang telah disediakan oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan.